Oke guys, tembak-tembak dor nggak tuh tadi ya? Kita tadi ngelihat cuplikan sedikit dari Fitri Salfitri Sahuteru yang mengatakan aku adalah bencong dakjal katanya ya. Yang mengatakan bahwa tidak level tapi nanti bakal bikin sorotan-sorotan di Instagramnya dia tentang keluargaku. Silahkan ya, silahkan karena apa? Dari hatiku yang paling kecil paling dalam, aku sangat menyayangi keluargaku. Jadi kalau kalian mau ngebully keluargaku, silahkan. Karena kalian yang ngebully, bukan gue. Keluargaku tahu gimana sayangnya aku, ya kan. Jadi nggak ada sedetik pun aku kayak yang terintimidasi atau takut, nggak ada, ya. Tidak ada, ya. Nggak ada. Oke, jadi si Fitri ini cuap-cuap di Palembang katanya kerjaan ya kan. Secara nggak langsung dia ke sana harusnya fokus ke bisnis ya. Tapi dia ketemu sama temen-temennya kan. Katanya ini teman-teman lamaku ya. Namaku harum. Kalau namamu harum nggak usah diomongin, say ya. Kalau lu pahlawan nggak usah kita ngomong kita pahlawan ya. Kalau kita ngomong artis kita nggak usah kita ngomong kita artis ya. Orang tahu ya. Nggak perlu bilang gue bencong. Orang tahu gue bencong. Nggak usah orang tahu. Nggak usah orang tanya. Iza Zega itu perempuan atau bencong? Bencong sayang. Ya, bencong ya. Ribet kali, ya kan? Ribet kali nih si Fitri ini ya. Terus ada si Isa Zeganya kan di situ kan ngetak-ngetik ya nggak sih guys? Ya. Waktu si Fitri apa live si Isa Zega ketak-ketik di bawah kan. Terus kalau misalnya apa nggak dia nggak mau itu nggak mau disalahin ya kan kalau misalnya ada netizen yang bukan salah ya beda berpendapat sama dia langsung antara diblok atau nggak dibully atau nggak minta KTP lu siapa lu kantip minta KTP ya kan lu dukcapil hah lu imigrasi ya lu apa minta KTP Pak RT Bu RW ya kan udah gila-gilanya deh Fitri ini ya semua itu jadi kalian bisa lihat ya gimana orang sifat orang si Fitri ini dia manipulatif ya sangat super controlling ya terus dia adalah ciri-ciri kayak namanya cult itu adalah orang anggota yang kalau misalnya orang nggak nunduk sama dia itu adalah musuhnya dia ya jadi si Fitri ini cari antek-antek yang biasanya sunjut nggak bisa equal sama dia nggak bisa ikut sama dia walaupun dia ngomong sama Bu Natasha Endar ibu walaupun Natasha Endar lebih muda daripada si Fitri itu hampir 52 Bu Natasha 59 ya dipanggil ibu loh karena ibu jenderal tadinya pun kita harusnya sopan ya sama orang-orang yang punya pangkat atau apa tapi kalau misalnya orang yang tidak bisa ada apa eh, tidak ada wibawa, tidak ada karakter yang menunjukkan bahwa dia baik, tutur katanya, cara dia mengetik secara sosial media itu tidak bisa dijaga. Oh, tidak bisa setuju, tidak bisa kita sopan. Kadang kita harus tegur ya. Kalau ada orang yang keluar dari batas, kita harus tegur ya. Ibu, sekali gua tegur. Dia jawab, Ibu Natasha tuh pernah aku tegur sekali guys, dengan sopan ya. Ini ada jejak digitalnya ya kalau misalnya kalian tahu. Jadi Bu Natasha Endar itu pernah aku tegur secara baik-baik. Aku bilang gini Bu, hati-hati sama Fitri. Terus besok-besok dia bilang, nggak usah ya ngatur-ngatur pertemanan saya. Saya tahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Kan, gitu kan. Berarti ini ada sesuatu nih, ada sesuatu gitu kan. Gitu. Makanya gue mikir, oke lah, gue masih gue tuh ya orang-orang yang pernah gue bahas tuh Marisa Ica ya Bu Natasha Endar terus Amelia Natadipura Nikita Maharani Putri suami pertamanya Dadi ya terus si siapa satu lagi si Astria aja tadinya gue ngomong ada apa gue baik-baik loh ngomongnya terus tiba-tiba dia kayak bilang yo kok bisa dibayar bilang aduh kata gue ya gue itu bukan gini ya segala itu pasti ada uangnya, ya ada nominalnya. Tapi bukan masalah dibayar buat tutup mulut, bukan. Gua ini dibayar ya kemarin itu untuk melihat bukti, ya camkan, ya. Mungkin gua kadang-kadang kebelit-belit kata ya guys. Jadi aku itu kenal sama Jade itu karena Jade itu adalah salah satu korbannya Fitri dan Bu Natasha, ya. Jadi
Bu Natasha ini sama Jade ini pernah berbisnis atau pernah apa lah ya, mau coba bisnis kan, dia ngomong sendiri tas segala macam sama jam tangan luxury. Terus dia difitnah sama Fitri bahwa tasnya palsu segala macam. Kalau tasnya palsu segala macam tinggal di apa, tinggal dipertanggungjawabkan, dan dia pertanggungjawabkan ya kan, dan dia bilang itu dia belinya dari orang lain. Konon katanya begitu. Jadi pas gua tahu si Jade ini apa DM gua bilang, "Kak, aku nggak bisa percaya kakak secara apa secara media ya, karena apapun itu bisa diedit atau apa. Kalau kakak pengen aku bantu ya, aku bakal datang ke Indonesia, kakak bayarin tiket ya." Gitu. Jadi nggak ada uang lebih buat aku jajan itu apa, nggak ada ya guys. Benar-benar pure tiket gitu loh. Karena kan gue ke Indonesia juga gue ada duit gitu. Cuman ngapain gue pulang ke Indonesia cuma ngebelain orang gitu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang Yoko itu dibayar sama orang untuk ngejatohin Bu Natasha sama Fitri, sumpah demi apapun saya tidak dibayar sama Jade Shannon Luminta untuk menjatuhkan atau membahas Fitri Sahuteru dan Bu Natasha. Saya cuma dibayar tiket pulang pergi ya, Amerika Jakarta, untuk melihat kejahatan kalian ya, gitu ya, yang tadi dia bilang kan udah clear nih ya. Jadi kalau sekarang orang-orang pada bilang oh Fitri ini ikut campur dan segala macam, emang dia di setiap pertemanan yang dia lakukan itu pasti ada campur tangannya dia. Salah satunya ya yang lagi aku bahas ini adalah ibu-ibu jenderal ya guys. Salah satunya Natasha Endar. Ternyata mereka berkomplotan untuk melabrak salah satu simpanannya Om Endar ya kan, di Jakarta. Katanya ada di Bandung tapi ternyata di Jakarta ya kan. Terus Ibu Winta Widodo ya. Ini pun temennya Amel ya. Jadi ini tuh temennya Amel. Amel tuh kan di bawahnya Ibu Winta kan. Dia itu pernah ke Korea sama Fitri, dan ternyata bapaknya dikenalin sama ani-aninya Fitri ya kan, disimpan di apartemen Green Pramuka. Terus satu lagi si Amel. Guys, ini gua shock ya. Ternyata gue dapet info bahwa si Fitri ini adalah temannya Nikita. Jadi Fitri itu udah lama temenan sama Dadi. Ya, Dadi Hartadi. Jadi Ibu Nikita Maharani Putri. Kalian jangan pusing dulu ya. Aku ngomongin Ibu Nikita Maharani Putri selaku Ibu Bayangkari. Jadi bedain ya, walaupun namanya sama. Nikita sama Nikita. Aku bilangnya Bu Put. Tuh kan, kalau Putri tadi disangkanya Kak Putri. Maharani disangkanya MS Glow. Nikita disangkanya Nikita Mirzani. Ini namanya Nikita Maharani Putri. Maharani NMP ya. Ibu apa namanya? Inisial aja. NM. Sama juga NM. Nikita Maharani Putri. NMP. Gimana? NM juga itunya. NMP susah juga. Ya. Istri pertamanya Dadi aja. Aku ngomongnya Ibu Bayang ya. Bayanganmu. Karena sekarang Ibu Nikita jadi bayang-bayang ya. Bukan Bayangkari, bayangan ya. Jadi si Fitri ini adalah temannya Dadi Hartadi ya. Dia sering ke Sukabumi ya, ke tempat Niis ya kan, di sana di air terjun itu loh sama si Dadi. Nah, si Nikita ini orangnya si Ibu Bayang ini orangnya polos gitu loh. Dia cuma ibu rumah tangga, bukan entrepreneur, penipu, koruptor, dan pencuci uang kayak Amel ya. Jadi Amel itu sudah terbiasa dari awal dia adalah sales rokok ya. Mau rokoknya ya kan? Marlboro, LL Light ya kan? Mau gudang garam Jaya ya kan? Ya, itu si Amel, guys. Ya, jadi Amelia Natadipura awalnya itu adalah jualan rokok, ya. Ya kan? Cewek-cewek rokok, ya kan? Terus habis itu yang gua tahu dia pergi ke Australia, dia nggak tahu siapa ayah dari anak yang pertama, yang perempuan, dia nggak tahu, dia malu, makanya dia ngelahirin di Australia ala-ala
ngambil geologis gitu. Makanya kan dia jualan batu akik kan sekarang kan, ala-ala GIA. Dia pulang, dia bingung lah, nggak punya suami, nggak punya apa. Dia tanya sama Fitri, Kak, aku kenalin dong. Nah, dikenalin itu sama si Dadi, ya. Dikenalin itu sama si Dadi, ya guys. Jadi kalau misalnya lu pengen lihat ya guys, gimana track recordnya Fitri, semua teman-temannya Fitri itu bakal diobrak-abrik sama dia, ya. Semuanya, ya. Nindi diobrak-abrik sama siapa? Diobrak-abrik sama Fitri, ya kan, Nindi Ayunda. Olah Ramran diobrak-abrik sama dia, sama Ovar. Terus yang tadi gue bahas si Ibu Bayang, ya kan. Tadinya dia istri yang solehah loh, ya. Ternyata aku baru tahu bahwa si Amel ini nikah sirih dulu. Nikah sirih dulu, terus tadinya si Dadi itu tidak mau menceraikan Ibu Bayang-Bayang, ya. Tapi karena si Amel serakah, pengen harta gono gini, otomatis si Dadi harus menceraikan Ibu Bayang-Bayang. Ada 3 properti yang harusnya punya Ibu Bayang-Bayang adalah di Karawang, di Bandung, dan di Pejaten, ya. Jadi rumah yang di Pejaten itu sekarang yang paling mahal, 5 miliar lebih, ya guys. Yang lain-lainnya Ibu Bayang-Bayang oke lah, is oke gitu. Jadi setahu aku ya, si Ibu Bayang-Bayang ini lagi disantet, lagi dipelet sampai kayak yang bego gitu guys ya. Sorry, mohon maaf nih Bu, kata-kata aku kurang pantas ya Bu. Ibu Nikita Maharani Putri ya kan, kurang pantas ya, kayak di rumah gitu ya kan, ke salon gitu ya. Buat orang yang tahu kenapa ini aku bisa tahu, karena ibu Bayang-Bayang ini suka ke salon guys, ya, ke salon terus curhat kan sama tukang salon. Nah, tukang salonnya ini nge-DM aku. Jadi tahun 2020 tuh gue udah tahu tentang si Ibu Bayang-Bayang ini. Awalnya gue bilang, masa sih, ya kan, masa gitu kan, masa sih Ibu Bayang-Bayang ini kalah sama si Amel gitu kan. Gue tuh orangnya nggak gampang tinggal cerita gitu, nggak guys ya. Gue harus cari bukti dulu, minimal foto, terus nama, kayak persantetan kan. Kalau persantetan harusnya ada nama, terus nama ayah, ya kan. Kalau misalnya ngebahas orang tuh ada nama, ada foto, terus kalau bisa ada jejak digitalnya apa gitu, ya. Terus orangnya janji bisa itu nggak ngebuktiin gitu loh, ya. Gitu. Chapter salon dimusuhin nanti kan udah lama, 4 tahun yang lalu si ibunya udah ganti salon, ya kan. Nah, ternyata bener karena Ibu Bayang-Bayang di grup Bayangkari ya udah tahu gimana mereka keselnya, bukan ke si Ibu Bayangnya, ke Ibu Nikitanya. Dia itu keselnya sama si Amel ya. Kok diem gitu, kok tolol gitu kan ya. Tapi karena si Amel ini pintar ya, kayak ya udahlah Kak, aku jadi istri kedua aja. Tadinya gitu loh guys. Aku jadi istri kedua aja nggak apa-apa ya, aku anak-anak sama aku aja gitu. Tadinya awalnya baik-baik guys si Amel tuh, udah kakak tenang aja, anak-anak sama aku kok gitu kan, gitu. Nanti juga kalau misalnya Dadi mau pulang weekend itu kayak cerita berbagi suami guys, berbagi suami gitu ya. Jadi kenapa aku ceritain si Amel, karena ini ada perannya ke Loli ya, nanti kan ujung-ujungnya ke Loli gitu. Jadi orang-orang yang dekat sama Fitri ini pasti ujung-ujungnya bakal dijahatin ya. Jadi tadi aku udah ceritain yang lain, terus kita bahas ke topik yang sekarang lagi heboh ya, Loli. Kenapa Loli ini bisa disorot banyak masyarakat? Karena banyak hati ibu yang tergetar ya. Hati kalian pasti tergerak karena apa? Kalian pasti punya anak nggak mungkin perfect. Benar atau benar? Nih, coba aku lihat partisipasinya ibu. 3.000 orang yang nonton ya. 950 di Igoy, 2.000 di TokTok. Benar apa benar? Nggak mungkin kita punya anak perfect. Nggak mungkin kita punya anak sempurna. Benar nggak? Pasti ada aja ya. Nggak mungkin kita pengen menjelekkan anak kita, misalnya belajarnya kurang, atau dia sosialnya kurang, atau dia kuper, atau secara fisik dia nggak cakep, atau secara perilaku attitude-nya dia kurang. Tapi segimana buruk anak kalian, segimana cacat anak kalian, itu tetap anak kalian. Benar atau benar ibu-ibu?
ya. Kalau gua kan bencong, ya kan, susah punya anak. Tapi gua sebagai anak, ya, gua pernah di posisi kayak yang gue pengen gitu membangkang, gue pengen gitu apa kurang ajar, tapi gue mikir lagi, kasihan orang tua gue, cuma punya gua sama cici gue, ya kan. Jadi gue lebih ke flashback gitu. Kalau gue marah, gue bilang sama sama keluarga gue, udah gue menghilang dulu, ya. Gue tenang dulu emosional. Nanti pasti gue minta maaf gitu. Pasti gue kayak yang udahlah ya, yang kemarin-kemarin maaf karena aku lagi emosi atau salah paham atau gimana. Karena gimana apapun kita seorang anak, harusnya kita duluan yang ngepel, nyuci baju, ya kan, segala macam. Terus anaknya kurang aja, terus kita yang, terus ibu-ibu yang harus harus minta maaf duluan. Nggak jengkel, nggak gondok. Bener apa bener? Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang ngebully ibu, itu udah dari dasarnya dari dasarnya salah, ya. Karena apa? Anak kecil, ya, anak remaja masih bisa dibimbing. Lah ibu-ibu yang melahirkan kalian, yang kasih kalian makan, kasih kalian pendidikan, kasih kalian kasih sayang. Gimana mereka mau Mungkin cara mereka bisa dirubah. Ya, ini supaya menjadi ya guys, contoh atau mungkin teguran buat kalian juga, ya. Mungkin kalian keras orangnya, ya. Ini ibu-ibu, kalian introspeksi ya. Ibu-ibu, maaf ya. Aku bukannya pengen menegur kalian, mungkin salah satu dari kalian secara keuangan kalian nggak kurang gitu. Karena satu income, pasti cuman kebanyakan suaminya yang kerja, si ibunya cuman di rumah, jadi rumah tangga. Jadi secara finansial kalian nggak freedom, ya kan. Ketiga, udah capek, semua pekerjaan rumah kalian urusi. Untung kalau kalian punya pembantu, kalau enggak, ya kan. Terus ketiga ya, anak-anak sekolah ada bandel-bandelnya, ada sifat-sifatnya yang nakal. Terus kalian kayak yang, gue nggak bisa rubah anak gue, itu sifatnya. Tapi gue sebagai ibu, gue nggak bisa ngebiarin juga gitu loh anak-anak kita seperti itu. Karena pasti seorang ibu pengen berharap anaknya nanti ke depan bisa menjadi seseorang, menjadi orang nanti di besar nanti gitu kan. Benar atau benar ibu-ibu? Ya. Jadi ceramah nggak tuh, ya, buduk-duk. Gue mah agak punya anak. Gue udah bilang gue membencong, ya kan. Terus kelima, ya mohon maaf nih ya, kalau misalnya kalian punya masalah dengan suami kalian, ya pasti kan kalian juga punya pasangan, mungkin kerja melulu, ya kan, kurang harmonis. Karena kan kalau pernikahan pasti ada jaraknya, kayak yang setahun 2 tahun lagi hot-hotnya, udah 5 tahun kayak ya kan, udah nggak berkomunikasi. Bener apa benar? Kalian kalau ngomong juga cuma Pak udah ditransfer. Ya. Secara komunikasi juga kalian kurang sama suami-suami kalian, ya kan? Kalian juga udah ya udahlah, Bapak mau ngapain, pokoknya Ibu melakukan tugasnya. Kalian karena udah lupa dengan diri kalian sendiri. Kalian itu adalah wanita, guys, ya. Wanita yang perlu dicintai, perlu kasih sayang, perlu dihargai, ya. Gitu loh. Bener apa ibu-ibu? Ya. Apa kita harus bikin persatuan ibu-ibu? Hah? Oke. Pokoknya aku udah menggaris besari ya. Jadi kita harus mengerti bahwa anak-anak ini mau secacat apapun kita harus menyayangi dan mengasihinya dia. Sebagai ibu-ibu, kita cuma perlu dihargai, dicintai, ya kan? Ini loh mama, gitu kan? Benar? Benar ibu-ibu, ya kan? Oke, sekarang ke bagian barbarnya ya guys. Jadi kenapa orang-orang ini ikut campur Fitri Sahuteru, ya, Marissa Ica, ya, Bang Rasman, ya, Fadel. Kalau yang lain-lain gue nggak mau sebut, Isa Zega, ya.
Kenapa mereka sekejam itu ingin memecahkan persatuan ibu dan anak, ya guys. Oke lah, yang tadi aku udah ceritakan, pasti ibu dan anak ada aja lah, nggak mungkin kita sehari-hari happy terus ya kan, pasti ada up and down-nya ya, ada senengnya, ada kelahinya, ada sedihnya ya, ada travelingnya, ada di rumahnya gitu. Jadi ada momen-momen pasti yang membuat kita kuat atau membuat kita hancur ya kan gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang ini sebenarnya keji, karena apa loh? Kebanyakan orang-orang yang sedang menyakiti Nikita ya, menyakiti Loli secara nggak langsung, mereka menyakiti Loli loh ya. Kalau Nikita oke lah, dia umur 30 ke atas, dia udah set. Loli ini umur 17 tahun ke atas loh ya. Ini orang-orang yang ikut campur dan secara nggak langsung mensupport kelakuan anak itu ya. Kalian ini adalah benar-benar dakjal. Karena apa? Kalian membuat Loli seperti alat untuk membalas dendamkan perasaan kalian. Ya. Itu nggak baik. Karena apa? Kalian tidak ada di situ waktu Loli lahir. Kalian tidak ada di situ waktu Loli sekolah. Kalian tidak ada di situ waktu si Nikita cerai. Kalian tidak ada di situ waktu si Nikita sakit, ya. Kalian tidak ada di situ. Ya, bukannya gua ngebela Nikita ya. Sampai detik ini pun aku netral. Karena apa? Nikita salahnya mungkin dia emosi, orangnya keras, orangnya AA BB gitu ya. Loli ini mungkin orangnya ya hampir 11. Ya, buah nggak jatuh dari anaknya, dari ibunya, dari pohonnya. Ya. Kita bisa lihat, kita bisa itu, tapi kita cuma bisa menilai, tapi jangan juga kita bully, karena ini tetap permasalahan ibu dan anak, ya guys. Dan gue ini kaget ya. Gue kan punya akses ya guys, ya. Buat yang tahu-tahu aja, ada program dari Israel ya. Namanya apa ya? Pokoknya tablet gitu, gue lupa namanya. Thank you Setya. Aduh, dikasih galaksi loh aku. Nanti aku disangkanya ngomong-ngomongnya cuma sawer-sawer doang ya. Jadi itu ada program tablet di di Israel. Kita bisa ngelacak address, kita bisa ngelacak chatan, tapi itu lebih ke cyber ya, cyber gitu loh. Jadi aku nggak bisa buktiin karena nantinya jadinya illegal access ya. Gitu loh. Tapi aku bisa baca dan aku bisa tahu titik si Fitri di mana, ya, si Ica Marisa di mana, aku bisa tahu. Makanya kemarin aku bilang si Isa Zega tuh udah pulang, si Isa Zega tuh udah pulang, ya kan? Gitu. Jadi aku tahu bahwa Loli ini ada, guys, kalian tahu nggak? Loli itu ada kasus tersangka. Coba ibu-ibu sama bapak-bapak ya, sama Hompim Pak Alium Gerambeng kebanyakan di sini kan. Kalau bapak-bapak nggak mungkin di sini deh. Kalian tahu nggak, Loli itu ada kasus laporan dia udah jadi tersangka. Kalian tahu nggak? Ada yang tahu loh, ya. Jadi Loli ini ya, ini aku sedikit kaget ya. Jadi Loli ini dilaporin sama Nikita Mirzani karena apa? Status aborsi ya, status sebagai anak kecil ya, dia tidak boleh melakukan apapun yang dia lakukan, harusnya minta izin ke orang tuanya ya kan. Jadi ada hal-hal medis, ada hal-hal yang mungkin dia belum bisa melakukannya. Jadi kenapa ya, gue kagetnya kok tersangkanya dari tanggal 2 Desember loh guys. Tanggal 2 Desember 2020 ya, Loli itu sudah menjadi tersangka dari kasusnya Nikita. Itu gue kaget, kayak hah? Gue kira si Loli jadi tersangka dari siapa yang mau ngelaporin dia gitu ya. Makanya gue kagetnya kok bisa. Iya ya. Ternyata gue mikir-mikir, oh. Tapi ini nggak di up di media ya, baru aku nge-up karena aku ya aku harus kalian harus lihat gitu. Kenapa sih bisa sampai seheboh ini gitu loh.
ternyata Nikita ini udah tahu kalau misalnya Loli di rumah aman, itu tidak aman, ya. Karena ya mungkin di rumah aman itu direhab sama anak-anak yang bermasalah lainnya, ya. Mungkin benar, aku tidak bisa diduga di sana ada anak-anak yang direhab tak karena narkoba, anak-anak karena prostitusi, ya kan kita nggak tahu ya guys, kita nggak tahu di lembaga itu disamakan sama siapa, karena anak-anak bermasalah, anak-anak yang punya physical, emotional help mungkin disatuin di tempat yang sama, ya. Jadi aku itu cuman mikir, kok bisa gitu sini kita sampai ngelaporin Loli, kok bisa gitu loh ya. Tapi gue mikir-mikir, kadang-kadang seorang ibu harus tega memberikan anaknya pelajaran sekarang, ya, mumpung dia masih bisa dipegang gitu loh guys ya, daripada nanti mohon maaf ya sejelek-jeleknya nanti Loli jadi pemabuk, Loli narkobaan, Loli jadi ya bisa jadi yang enggak ya. Bener nggak guys? Jadi kadang-kadang kita harus mengorbankan, ini ibu-ibu yang zaman dulu ya, yang umurnya mungkin 40-50-an tahun, kalian masih nyubit anak kalian, kalian masih setrap anak kalian, kalian masih ngerem anak kalian di WC gitu ya. Pokoknya kalau kamu nggak minta maaf sama mama, kamu nggak boleh keluar dari WC. Benar apa benar ibu? Ya, karena apa? Kita nyubit aja kita yang sakit ya. Bener nggak guys? Ibu-ibu yang nyubit anaknya gitu, gemes, kita yang sakit. Kita, ibu-ibu yang sakit, ya. Maaf ya, aku jadi ibu duk-duk sekarang ya. Bener nggak? Lu jewer, lu gampar anaknya, lu yang nangis. Bener nggak? Ya, karena apa? Mama tuh nggak mau nampar kamu, nak. Ya, mama tuh nggak mau nyubit kamu, ya. Ya kan? Kalian yang lewahin, tapi kalian yang ngegampar. Ya. Ya. Jadi kalian tuh harus lihat dulu ini tuh prospeknya apa gitu loh guys. Ya, kenapa sih bisa sampai segini? Karena nih kita tuh sayang sama anaknya. Nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya sampai sekarang tuh masih dipertahankan gitu loh, ya. Boh ya dia yang menaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak itu. Masa gue yang mau bunuh anak itu? Coba, benar nggak? Benar ibu-ibu? Ya, kalian yang udah capek mengandung 9 bulan, kalian yang menaruhkan nyawa kalian waktu di ruang operasi atau persalinan, masa boya kalian yang mau bunuh anak kalian? Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini ya, maaf nih, kalau nih kita caranya mungkin terlalu barbar ya. Gua nggak tahu, mungkin bener nggak dikasih makan atau apa, itu isu-isu ya lah ya. Tapi ujung-ujungnya Loli masih ke UK guys. Ya. Kalau misalnya Nikita Mirzani nggak sayang sama anaknya, ya, udah mati. Udah mati Loli. Ya. Udah jadi gelandangan, udah di lampu merah kayak yang jadi pargoy gitu kan, ngamen-ngamen kan. Siapa sih yang nggak tahu Nikita Mirzani, ya? Kalau misalnya dia pengen Loli bebas gitu, bisa. Thank you Kimberly, ya. Coba. Kalau misalnya dari awal emang Nikita Mirzani nggak sayang sama Loli, udah, mau dia keluar dari rumah, ya, mau dia nggak sekolah, mau dia makan, mau dia pacaran sama siapa, karena itu dasar dari pedulinya seorang ibu. Ya. Kita nggak boleh nyalahin anaknya juga. Karena apa? Loli ini mungkin di Jakarta terlalu banyak pengaruh, ya guys. Dari lingkungan, mungkin dari tekanannya juga. Ya, jadi jangan disalahkan Lolinya, jangan disalahkan ibunya. Kita harus mendoakan dan mensupport secara positif. Ya. Karena kebayang nggak guys, kalau kalian di tempatnya Nikita Mirzani, itu anak kalian, ya, itu anak kalian udah sekolahin, kalian udah besarin, terus anak itu ngatain kalian, ibu lonte, ibu operasi plastik.
Sedih nggak hati kalian? Kalian dibentuk aja, kalian dibentak aja sama anak kalian, mama! Sakit. Pasti sakit. Pasti sakit. Ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngebully Loli juga jangan. Karena kalau misalnya kita membuli seluruh Indonesia ngebully Loli, dia jadi punya rasa ego, membenci. Ya karena kok gue salah mulu. Ya, kok gue salah mulu. Makanya kenapa kemarin si Loli ini dimasukkan ke rumah aman, sekarang di ditahan dilindungi sama rumah sakit Polri. Karena apa? Dia perlu bantuan. Nggak mungkin banyak orang ikut campur tangan, guys. Namanya ada lembaga KPI, AI, ada PPI atau apalah. Aku nggak tahu istilahnya. Pokoknya ada pelindungan ibu dan anak, ya, ibu dan anak, ya, kepolisian ibu dan anak kalau nggak salah ya. Pokoknya ada lembaga-lembaga yang melindungi anak. Karena apa? Mereka tahu anak itu nggak semua A ya A, B ya C. Ada yang A, B, C, ada yang Z. Beda-beda anak itu, kita nggak bisa menyamakan semua anak, ya. Gitu. Jadi kenapa aku merasa begini ya? Nikita, gue kagetnya gitu. Kok bisa gitu Nikita ngelaporin Loli? Karena dia bikin, lebih baik aku yang memenjarakan Loli daripada suatu hari nanti Loli dipenjarain sama orang lain. Betul atau betul Ibu? Lebih baik kita mengorbankan anak kita untuk sementara, untuk dia berubah, daripada nanti dia besar nggak bisa berubah. Bener apa bener Ibu? Apa kalian akan melakukan sama seperti itu? Ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kita nggak bisa, contohnya ya, ada anaknya curi motor atau nyabu atau kan nanti nangis gitu di kantor polisi, mama tolongin aku mama, ya kan, aku takut, aku nggak mau dipenjara. Sebagai ibu yang baik, penjarain. Karena apa? Biar dia tahu apa yang salah, apa yang benar. Ya. Karena kalau misalnya nanti mama ditolongin, besok lagi jadi maling. Ya. Bener nggak? Jadi seorang Nikita Mirzani dia melaporkan anaknya sendiri, kayak udahlah, biar Loli benci gua, nggak apa-apa. Untuk sekarang ini nggak apa-apa Loli benci gua, Loli marah sama gua, tapi ini yang yang terbaik. Karena apa? Gue sudah mencoba ini, gue sudah mencoba untuk ke UK, gue suruh coba dia ke sama abang gue suruh coba dia sama Fadel, tapi nggak ada berubah. Ya, gue sudah si Nikita ini sudah memberikan Nikita si Loli ini kebebasan, tapi kebebasan itu tambah menjadi si Loli ini kurang ajar. Ya. Jadi kenapa waktu si Loli ini datang ke Jaksel sama Rasman kemarin malam, ya. Jadi itu tuh aku udah nge-track, ya. Ada percakapannya si Rasman, si Marissa Ica, dan si Fitri tanggal 9 jam 9.45 malam. Itu ada percakapan yang gitu ya, bang apa kabar segala macam. Kebesokannya jam 2 pagi kan berarti tanggal 10 kan. Tanggal 10 Loli datang ke Jaksel. Ya. Dan satu ucapan Loli yang keluar pertama kali, saya nggak betah, ya. Saya nggak mau disatuin sama orang yang HIV, orang yang open BO, orang yang narkoba, ya. Tagih aja itu 5 miliar sama ibu biadab, ibu durhaka, begituan. Itu nggak logik, guys. Ya, itu nggak logik. Kalau misalnya bener nih ya, si Loli ini kabur. Hal yang pertama kali dia pasti minta pembelaan. Pak, saya ini adalah Loli. Saya adalah warga negara Indonesia. Walaupun saya mungkin di bawah umur, Bapak harus lindungin saya. Karena apa? Saya perlu waktu untuk recovery, bukan yang ngejelek-jelekin ibunya. Ya, nggak make sense guys. Sebagai Bang Rasman, sebagai lawyer ya, harusnya dia men-stop. Dia bisa bilang, Loli, Om di sini. Udah Loli diam, biar Om. Nanti apapun Loli bisa ngomong sama penyidik.
Jangan dibawa wartawan ngomong, ya ibu saya begini, ibu saya begini. Coba logiknya guys. Hah? Logiknya seorang anak baru keluar dari rumah aman, terus malah ngemaki-maki ibunya. Ya? Enggak gimana nih kita gerem, langsung disamperin sama Nikita. Oh anjing, ya kan? Oh babi, gitu kan? Nikita kalau misalnya digituin datang, makanya dia bener datang kan ke Jaksel kan? Ya, jadi jangan terlalu kemana-mana lah. Apa Nikita begini, Nikita begitu. Kalian harus merasakan dulu. Kalian dibentak sama anak kalian. Kalian harus ngerasain dulu anak kalian apa memfitnah kalian, sakit. Itu yang pernah dirasakan sama Mami Rita. Ya, Fit. Ingat, lu umur 52. Sampai detik ini pun kamu kurang ajar, kamu fitnah ibu kamu sendiri. Ya, sampai detik ini kamu tidak pernah minta maaf sama ibu kamu. Pantes kamu mendalangi Loli. Karena apa? Rasa sakit hatimu, balas dendammu, kamu lampiaskan ke Loli. Jangan gitu ya, Fit. Sekarang bersekutu-kutu. Tunggu ya, kejutan. Loli bakal ini. Kalian lihat guys. Motifnya. Ada orang sejahat itu. Hah? Ya, coba. Dia sejahat itu. Dan kalian masih apa mensupport orang kayak gitu. Guys. Coba. Ya. Mana hati nurani kalian sebagai ibu? Mana hati nurani kalian sebagai anak? Ya. Kalau lu berantem sama gue secara personal problem. Ini adalah family matter. Ibu dan anak. Ya. Gua berantem sama Fitri gak masalah. Karena personal problem. Ya. Oh iya. Ada pun dulu katanya mau iklan MS Glow. Glow Maker Toner. Ya. Biar gak terlalu menggebu-gebu katanya. Kayaknya udah mau ditransfer nih gitu. Jadi MS Glow untuk kita semua, ya kan? Glowing bareng-bareng MS Glow, ya kan? Ya. Terus aku pakai MS Glow Whitening and Firming Neck with Peptide, ya kan? Biar leher nggak doyor, ya. Kita harus menjaga keperawanan kita, ya. Kecantikan kita biar bapak-bapak tidak terebut sama ani-ani, ya. Pakailah Whitening and Firming Neck with Peptide dari MS Glow, ya kan? Bawa mau ditransfer ini, ya kan? Bilang Mbak Sandi buruan transfer gitu, ya. Udah paling bener nih buduk-buduk iklannya, ya kan? 6.000 orang tuh yang nonton tuh, ya kan? TV aja kayaknya kalah tuh, ya kan? Ya kan? Biar nggak bawa badan, pakai Secret Finest, ya kan? Ini yang Madera, ya kan? Jangan aja kita wangi di luar sana, hati juga harus wangi, mulut juga harus wangi, badan pun pakai Secret Finest, ya kan? Ya kan? Oke. Lanjut barbar lagi kita. Masuk Pak Eko, masuk, ya kan? Iklan lo, ya. Sampai di mana tadi? Lupa. Sampai di mana, Kak? Masuk kakak Yoke, ya. Seribu orang report akunnya Fitri, ya. Sampai lupa tadi, Mbak. Bang Hotman, udah kita ngomong Hotman juga ya. Jadi Bang Hotman ini sudah memberikan kayak pasal-pasal atau
undang-undang gimana anak ini sebenarnya tidak punya hak untuk melakukan sesuatu ya, kayak apa hubungan seks ya, atau apa visum visum mah masih oke lah, apa cek lab gitu-gitu harus ada didampingi oleh orang tua ya, gitu loh. Po Eli, kok ada Po Eli ya, biarin aja, nggak apa-apa. Gini, jadi kalau misalnya orang-orang sekarang mau berpihak kemana-mana guys, kalian harus berpihak, kalian harus menilai lah, gue nggak harus, kalian harus memilih ya. Aku bukan Fitri Salviteru gitu, kalau kalian beda berpendapat sama aku, kalau aku blok terus aku tantang, enggak. Kalian manusia ya, kalian punya perasaan, kalian punya otak ya, kalian punya hati nurani ya, kalian rasakan itu. Karena apa, ini adalah real, bukan drama. Kalau drama TV besok apa cut action gitu ya, hahaha, ini tidak bisa dirubah, jejak digital ada ya. Terus ini sampai kapanpun pasti sakit guys ya, pasti itu sakit gitu loh, kedua-duanya pasti sakit. Si Loli juga sakit, Nikita juga sakit ya kan. Jadi orang-orang ini yang menertawakan ya ibu dan anak ini, aku tidak mau mendoakan, tapi semoga suatu hari nanti ada hari pembalasan. Kalian punya anak-anak ya, Fitri Sauteru, ingat kau punya Naira dan Kaira ya. Marisa Ica, kau punya anak, gue lupa namanya siapa, Aurel kalau nggak salah ya kan. Terus siapa lagi yang jahat sama dia, gue lupa lagi. Iza Zega mah bencong, dia paling dijahatin sama kucingnya ya kan. Udahlah gitu dulu lah, yang lain-lain juga punya anak yang ngejahatin Fitri, kalian yang ngejahatin Nikita Mirzani, kalian tahulah ya. Semoga kalian merasakan apa yang Nikita rasakan ya. Karena kalau seorang menghina, pasti kalian akan dihina balik sama orang itu. Ya. Oh, Amel juga bener lupa. Ya. Amel juga dan Astria juga. Kalau Astria sebenarnya nggak ada masalah sama Nikita sih. Tapi Astria punya anak udah mulai beset-beset guys. Gini, kenapa aku tidak mau membahas SS? Karena aku sudah menegur SS secara personal. Aku tidak mau menghubung-hubungkan Sela Sokia sama aku dan Nikita Mirzani. Biarlah Sela Sokia sama Panda itu urusannya sendiri gitu loh. Kecuali ya mereka mau berantem. Tapi gue juga, tujuan gue bukan mereka guys, sumpah deh. Tujuan gue itu bukan Sela Sokia atau siapa. Kalau misalnya orangnya masih bisa diam dan apa ke guanya nggak ada masalah, is okay. Kadang nggak semua orang juga gue harus berantemin. Ya. Pengalihan isu biar Isa hilang. Gua jamin 1000% Isa akan ditahan. Kalau nggak, hari ini kan weekend, kasihlah dia weekend dulu ya kan. Nanti Senin, Selasa, Momo, Kamis, Momo ya kan. Pokoknya gue udah kasih tau dah, Momo. Ya. Nah, gitu loh. Tapi ini secara nggak langsung pengalihan isu sih, yang tadinya skincare ya, mafia gitu ya, apa Bepom ya, hidroquinone ya, terus apa mercutrot, terkecoh dengan masalah ini ya kan. Banyak sih pengalihan isu ya kan. 271 triliun T aja beritanya nggak seheboh ini sih ya. Pak Krisna Mukti aja nggak seheboh ini ya. Ya Pak Krisna Mukti mah belok-belok lah ya. Tembak dar der dor ya. Gua jamin nggak usah ngomong-ngomong apa berapa M ya kan. Coy. Gitu. Kasihan bapaknya Sahrul nggak diakui, ya gimana? Gimana guys, kita nggak bisa apa? Kita tidak bisa memaksakan gitu loh. Oke, aku mau apa?
Gua mau apa? Mau baca-baca pertanyaan. Siapa tahu ada yang itu. Yoko bersama Nikita. Eh, dalam kasus Loli kita harus mensupport kedua-dua belah pihak. Karena apa? Ini masalah ibu dan anak. Kalau misalnya Nikita ada salah, kita harus bilang salah. Kalau misalnya si Loli ada salah, kita harus bilang salah ya. Tapi apa titik titik terakhirnya? Mereka harus saling memaafkan, mereka harus saling membuka hati, mereka harus saling apa? Cuma perlu waktu sih guys, cuma perlu waktu sih. Gitu. Di save dulu ya, aku mau netein anakku, jangan lupa netein bapaknya juga sekalian sayang. Ya. Jangan lupa bapaknya ditetein juga, ntar cari bencong ditetein. Bercanda ya say. Oke, aku apa lagu lagi deh karena terlalu serius kan ya. Biar nggak itu. Thank you, kukukuk. Biar nggak pada tegang guys. Gini loh, ini permasalahan adalah permasalahan mereka. Kita sebagai netizens bijak lah, ya. Sangat harus kita bijak, ya. Jangan jadi kita harus ngebully orang, jangan guys. Kita jangan ngebully juga, jangan. Gue ini ngomongin tentang Ica Bebong segala macam. Sebenarnya bukan ngebully dia. Ingat gitu loh. Lu itu udah nyantet berapa banyak orang guys. Ini bener ya. Aku kalau udah ngomong sesuatu itu udah pasti ada buktinya. Ya, tapi kalau ngebuktiin santet gimana? Ya dukun-dukun ya kan. Lah paranormalnya kayak Teh Ria ya kan. Kayak apa Hard Gumai udah ngomong gitu loh. Terus ada satu lagi yang udah apa ngomong sama si Vanessa, almarhum Vanessa kan, hati-hati ya Vanessa, ada temanmu ya kan. Gitu. Yoka di LA mana? Aku nggak di LA sayang, di San Francisco, tapi nanti mau pindah ke LA. NM takut disantet. Next itu sih. Next itu sih apa si Niki sih. Sorry tuh saya. Kalian kalau nggak percaya tentang santet, ya itu ada di Al-Qur'an ya kan? Ya kan? Dunia goib itu ada di Al-Qur'an ya. Kalau kalian percaya Tuhan, kalian harus percaya setan. Loli diguna-guna nggak sih? Mungkin. Keluarin video bapaknya Isa yang nyebut-nyebut artis. Oh nanti. Kok kalian tahu? Halo? Kok kalian tahu? Ih, ini siapa nih? Kok tahu bapaknya Isa aja udah ngomongin gitu? Kok kalian tahu? Kamu nge-track data gue. Oh, kok gue yang ngomong. Kok kalian tahu? Tunggulah. Tunggu itu gongnya. Kita kalau berantem sama orang tuh harus pakai strategi, jangan pakai emosi, ya kan? Jangan pakai emosi. Jadi kalau misalnya orang mau gini guys, aku nih ya, biar kalian tahu cek apa preparasi aku apa. Dia mau nyerang keluargaku, aku dari tahun 2006 sudah tinggal di Amerika, ya. Sudah beda pemikirannya. Kalau mereka mau jahatin keluargaku, itu adalah dosa kalian dan perbuatan kalian. Aku tidak akan merasa bersalah karena apa? Itu perbuatan kalian, dan apa yang aku lakukan adalah untuk
memberitahukan biar nggak ada korban-korban yang lainnya. Tapi kalian mengintimidasi kan? Kalian yang mengintimidasi, kalian yang menghina keluargaku, ya. Dengan cara itulah kalian lihat sifat orang aslinya gimana, ya. Kalau orang kalian tegur terus kalian malah ngehina itunya. Adakah aku menghina keluarga kalian? Kalian nggak ada. Aku cuma membongkar bahwa kalian adalah anak durhaka. Itu betul. Sampai detik ini pun 4 tahun lebih aku masih bersama ibunya Fitri Salfitri Sahuteru, Mami Rita Hendrawati. Sampai detik ini aku sayang sama dia, ya. Kalau misalnya dari awalnya gue cuma mau pansos doang ngejatuhin Fitri, nggak mungkin sampai detik ini gue punya hubungan sama Mami Rita. Satu itu. Kedua, sama Isa Zega, Sahrul Isa Zega. Ingat ya, Mami Ulung, ya. Akulah orang pertama yang ada di meja penyidik itu waktu kamu di penjara, ya. Akulah di situ. Kamu minta tolong ke Kohans, kamu minta tolong ke sana ke sini. Siapa orang pertama yang datang di meja penyidik itu? Gue. Ya. Nggak ada orang lain. Gue. Habis gua, Kak Uzi, terus si Fahri datang, si Meli datang. Ya. Di meja penyidik. Nah itu sampai apa? Sampai kita ditutup. Dan kau membuli keluargaku, ya. Aku nggak sakit hati. Karena apa? Aku sayang sama keluargaku, ya. Dan mereka tahu kalau kamu bully itu urusan kamu, cuman emosi kamu, tidak akan emosi aku. Itu hal yang receh. Itu adalah hal anak-anak TK bilang, bapak lu tukang beca, bapak lu itu hal receh. Gue udah beda udah beda permainannya, say. Ya, itu permainan anak kecil, ya nggak sih? Ih, kasihan ya, bapak lu tukang beca, ya kan? Udah beda, guys, ya. Udah beda, emosional lu sama gue udah beda, say. Ya. Gitu. Nggak nyampe ke sini gue. Lu mau bully keluarga gue atau apa? Nggak nyampe. Tapi detik ini, ya, Tuhan memberikan jalan untuk aku mengasihi ayah kandungmu, ya. Ingatkan, aku tidak menjelekkan ayah kandungmu. Akulah orang yang memberikan tempat untuk ayahmu, mencari donasi untuk rumah sakitnya, memberikan makan untuknya, ya. Dan aku menegur beliau untuk istighfar, untuk insaf, ya. Dia harus mengakui orang siapa-siapa aja yang pernah dia jahati, yang dia dukuni atas perintah eluh, ya. Dan yang terakhir, akulah yang membersihkan makam almarhum ibumu Dahlina Pardede, ya. Lu mau ngomong apa terserah, tujuan gua baik, ya. Kalau lu merasa marah, itu terserah lu. Udah ya, guys. Kalian mau report aja lah. Ci beliin rumah Bataknya ada kok di kampung 200 jutaan. Kita harus donasi, guys. Mungkin nanti kalau misalnya ada brand-brand gede, ya, mungkin dari Nikita, dari MS Glow, atau dari MS Glow gitu kan, ya, dari MS Glow gitu, ya, mungkin dari MS Glow, klaim Indonesia 2020, ya kan, klaim Glow bareng sama MS Glow, ya kan. Joget dulu yuk, ke selesai lagunya lah ya, tinggal semenit lagi ini juga. Nah, kena band, guys, kalau tete tumpah-tumpah. Udahlah, guys, udah dulu, ntar